Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema pengendalian hama terpadu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eko Saputro, NIM 2021 009042. Yang kedua Putra Bungsu Syahaan, NIM 2021 009044. Yang ketiga Hikmal Akbar, NIM 2021 009046. Yang keempat Asrinida Sari, NIM 2021 009047. Yang kelima Dini Asari, NIM 2021 009049. Yang keenam Christian Maranda, NIM 2020 009061. Yang ketujuh Salman Burhan Bobo, NIM 2020 009060. Selanjutnya mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pengertian pengendalian hama terpadu atau PHT adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomi serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Dengan kata lain, pengendalian hama terpadu adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang kompatibel. 4 prinsip dasar sistem pengendalian hama terpadu. Sistem hama terpadu atau PHT yang mencerminkan konsep pengendalian hama dan penyakit yang berwawasan lingkungan serta mendorong penerapan atau PHT secara nasional untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang pertama, budidaya tanaman sehat. Tanaman yang sehat memiliki daya tahan yang baik terhadap serangan hama dan penyakit. Tanaman sehat juga memiliki kemampuan lebih cepat dalam mengatasi dan memulihkan dirinya sendiri dari kerusakan akibat serangan hama dan penyakit tersebut. Untuk memperoleh tanaman sehat, perlu memperhatikan varietas yang akan dibudidayakan, penyamaian dengan cara yang benar, serta pemeliharaan tanaman yang tepat. Yang kedua, memanfaatkan musuh alami. Musuh hayati atau agens hayati terbukti mampu menekan populasi hama dan menurunkan risiko kerusakan tanaman akibat serangan hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dengan memanfaatkan musuh alami yang potensial merupakan tolok ukur dalam sistem PHT. Memanfaatkan musuh alami di dalam agroekosistem diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara populasi hama dan populasi musuh alaminya. 3. Pengamatan dan pemantauan rutin dalam sistem pengendalian hama terpadu PHT merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan oleh setiap petani. Pengamatan dan pemantauan harus dilakukan secara rutin dan berkala, sehingga perkembangan populasi hama, kondisi tanaman, serta perkembangan populasi musuh alaminya dapat diketahui. Hasil pemantauan dan pengamatan digunakan sebagai dasar tindakan yang akan dilakukan. 4. Sistem pengendalian hama terpadu PHT sebaiknya dikembangkan oleh petani sendiri karena penerapan PHT harus disesuaikan dengan keadaan ekosistem setempat. Setiap wilayah atau daerah memiliki ekosistem yang berbeda-beda, sehingga suatu sistem PHT yang dikembangkan pada wilayah tertentu belum tentu cocok jika diterapkan pada wilayah lainnya. Agar setiap petani mampu menerapkan PHT di wilayah masing-masing, maka setiap petani harus proaktif untuk mempelajari konsep PHT. Dalam hal ini, peran aktif instansi terkait dalam memasyarakatkan PHT sangat diperlukan. Ciri-ciri sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. 1. Penerapan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT dilakukan secara bersistem, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik. 2. Sasarannya adalah produksi dan ekonomi tercapai tanpa merusak lingkungan hidup dan aman bagi kesehatan manusia. 3. Mempertahankan produksi dan mengendapkan kualitas produk pertanian. 4.
mempertahankan populasi hama atau tingkat serangan hama di bawah ambang ekonomi. 5. Mengurangi dan membatasi penggunaan pestisida kimia. 6. Penggunaan pestisida kimia merupakan alternatif terakhir apabila teknik pengendalian hama yang ramah lingkungan tidak mampu mengatasi. Komponen penting pengendalian hama terpadu atau PHT. Terdapat 7 komponen dalam penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT, yaitu sebagai berikut. 1. Pengendalian secara fisik. Pengendalian hama secara fisik merupakan upaya atau usaha dalam memanfaatkan atau mengubah faktor lingkungan fisik, sehingga dapat menurunkan populasi hama dan penyakit. Tindakan pengendalian hama secara fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemanasan, pembakaran, pendinginan, dan pembasahan. 2. Pengendalian secara mekanik. Pengendalian hama dan penyakit secara mekanik yaitu pengendalian yang dilakukan secara manual oleh manusia. Pengendalian secara mekanik dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan waktu yang lama. Efektivitas dan efisiensinya rendah tetapi tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan. Beberapa contoh tindakan secara mekanik dalam pengendalian hama antara lain sebagai berikut. A. Pengumpulan hama dan telurnya menggunakan tangan. B. Rogesan, yaitu pemotongan pucuk tebu yang terserang penggerek pucuk tebu. C. Memangkas cabang, ranting, atau bagian tanaman lainnya yang terserang hama atau penyakit. D. Rampasan, yaitu pengumpulan seluruh buah ketika terjadi serangan berat penggerek buah kopi. E. Gropoyokan, yaitu perburuan hama tikus di suatu daerah yang luas secara serentak. F. Pemasangan perangkap hama. G. Pembungkusan buah. 3. Pengendalian kultur teknik. Pengendalian hama dan penyakit secara kultur teknik yaitu pengendalian hama dan penyakit melalui sistem atau cara dalam bercocok tanam. Beberapa tindakan dalam cara bercocok tanam yang dapat mengurangi atau menekan populasi dan serangan hama antara lain sebagai berikut. A. Mengurangi kesesuaian ekosistem hama dengan melakukan sanitasi, modifikasi inang, pengelolaan air, dan pengolahan lahan. B. Mengganggu kontinuitas penyediaan keperluan hidup hama, yaitu dilakukan dengan cara pergiliran tanaman, pemberoan, dan penanaman serempak pada suatu wilayah yang luas. C. Pengalihan populasi hama menjauhi tanaman, misalnya dengan menanam tanaman perangkap. D. Pengurangan dampak kerusakan oleh hama dengan cara mengubah toleransi inang. 4. Pengendalian dengan varietas tahan, yaitu mengurangi atau menekan populasi hama, serangan, dan tingkat kerusakan tanaman dengan menanam varietas yang tahan hama atau penyakit. Teknik ini sudah sejak lama diterapkan oleh petani. Keuntungan teknik ini adalah tidak membutuhkan biaya yang mahal, efektif, dan aman bagi lingkungan. Akan tetapi, pengendalian dengan varietas tahan juga memiliki kelemahan dan kekurangan, yaitu harga benih atau bibit yang mahal. Jika ditanam dalam jangka waktu yang panjang, sifat ketahanannya patah. 5. Pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati adalah pengendalian hama atau penyakit dengan memanfaatkan agen hayati atau musuh alami, yaitu predator, parasitoid, maupun patogen hama. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, predator. Binatang ukuran tubuhnya lebih besar sebagai pemangsa yang memakan binatang yang lebih kecil sebagai mangsa. Contohnya, memanfaatkan ular sebagai predator hama, hama tikus, atau kumbang coconelid sebagai pemangsa kutu daun. Yang kedua, parasitoid. Binatang yang hidup di atas atau di dalam tubuh binatang lain yang lebih besar yang merupakan inangnya. Contohnya, Trichoderma sp sebagai parasit telur penggerak batang padi. Yang ketiga, patogen hama. Mikroorganisme penyebab penyakit organisme hama. Organisme tersebut meliputi nematoda, protozoa, rickettsia, bakteri atau virus. Contohnya, Pekilomyces sp, jamur patogen telur, Nematoda paru akar. 6. Pengendalian dengan peraturan, regulasi, dan karantina. Pengendalian dengan peraturan perundangan
yaitu pencegahan, penyebaran, perpindahan, dan penularan. Organisme pengganggu tanaman melalui kebijakan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dasar hukum pencegahan dengan peraturan adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang perlindungan tanaman. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang karantina tumbuhan dan contoh pengendalian hama dengan peraturan adalah pelarangan pengiriman benih kentang dari Batu Malang ke daerah lainnya yang belum terserang Nematoda sista kentang atau Globodera rhodesiensis. Yang ketujuh, pengendalian secara kimiawi. Pengendalian hama dan penyakit tanaman secara kimiawi mengundang pestisida sintesis. Kimia adalah alternatif terakhir apabila cara-cara pengendalian yang lain tidak mampu mengatasi peningkatan populasi hama yang telah melampaui ambang kendali. Tujuan penggunaan pestisida merupakan koreksi untuk menurunkan populasi hama atau penyakit sampai pada keseimbangan. Penggunaan pestisida juga harus tepat sasaran, tepat dosis, dan tepat waktu. Sekian hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.